di luar hukum pidana itu termasuk di antaranya adalah undang-undang khusus yang diatur kayak korupsi, legal korupsi, illegal logging, mining, fishing itu tidak diatur di dalam KUHP. Itu adalah di luar hukum pidana. Dan yang kedua, banyak juga hukum-hukum itu yang menjadi kultur budaya itu kan tetap ditindak sesuai dengan aturan di dalam hukum pidana. Tetapi pemerintah tidak bisa untuk memberhentikan. Jadi banyak seperti contoh di Madura ya, di Kalimantan misalnya. Itu kalau carok itu kan budaya kultur Madura. Tapi pemerintah tidak bisa memberhentikan kultur carok bagi orang yang melanggar aturan kultur budaya Madura, maka pemerintah menyangsikan adalah menghukumnya dengan pembunuhan. Tapi bagi mereka itu adalah hukuman tradisi atau kultur budaya setempat. Kayak di Kalimantan, kayak di mana itu? Di suku Dayak dan sebagainya kan banyak. Karena Indonesia ini banyak kultur, banyak budaya yang beraneka ragam. Salah satu di antaranya pemidanaan, kalau kita berbicara tentang hukum pidana itu adalah tidak hanya yang ada dalam KUHP, tetapi ada di luar KUHP itu seperti undang-undang yang mengatur tentang pidana bagi mereka yang berbuat. Seperti pidana khusus tadi. Mengapa disebut pidana khusus? Karena yang berbuat juga khusus, aturannya juga khusus. Kayak pemerintah di bawah lembaga pemerintah, ASN, atau aparatur sipil negara. Dia kena sanksi pidana khusus, yang berbuat juga orang khusus, ASN bukan orang umum, dan ancamannya juga khusus. Ada lagi yang tidak ada dalam KUHP kayak undang-undang narkotika. Kan tidak ada korban dalam undang-undang itu, tapi diatur secara khusus di luar hukum pidana itu sendiri. Karena masih banyak tafsiran-tafsiran. Apakah mereka pengedar, apakah mereka itu pengguna dan sebagainya. Apakah itu masih berusia anak-anak dan sebagainya, itu kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan ketika menghukum atas pelakunya. Jadi berbeda dengan KUHP yang sudah jelas mengatur 3 buku, aturan umum, pelanggaran, dan kejahatan. Ya, mungkin seperti itu. Oke, itu tadi sebenarnya materi selanjutnya yang tadi secara garis besar saja, tetapi tidak ada masalah karena itu masuk di asas di dalam hukum pidana. Kan ada asas nasionalis pasif, ada asas nasionalis aktif. Jadi kalau orang Indonesia melanggar atau melakukan kejahatan di luar negeri, dan kejahatan itu adalah aturan yang mengatur tentang pidana di luar negeri, maka dia tetap diproses di luar negeri. Seperti orang luar negeri berbuat kejahatan di Indonesia, ngebom misalnya, atau dia ngirim sabu-sabu, ya tetap diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri di mana perbuatan tersebut berlaku. Akan tetapi jika orang luar negeri atau orang Indonesia berbuat di luar negeri dan perbuatan tersebut mencederai mahkota negara, misal membakar bendera merah putih ada di sana, maka dia dikenakan pasal yang berkaitan dengan pasal yang ada di negeri kita. Maka dia bisa didemering atau ditarik ke Indonesia, dia diadili.
karena menyangkut tentang simbol-simbol kenegaraan. Tapi kalau kejahatan-kejahatan kriminal umum itu tetap kalau melakukan di sana maka locus delicti dan teori tempus delicti-nya ada di sana. Berbeda dengan locus delicti dan tempus delicti. Jadi dia berbuat itu di mana, kapan dia melakukan perbuatan, misalnya di dalam negeri di Indonesia, siapapun yang melanggar aturan itu, kemudian dia lari ke luar negeri, tetap harus dicari dan ditangkap, dibawa ke negeri kita. Jadi dia korupsi, kemudian lari ke Belanda, ya kita harus dicari melalui jaringan-jaringan yang terkait. Akhirnya kalau dia sudah tertangkap di sana, maka dia harus diadili di Indonesia karena perbuatannya ada di Indonesia. Tapi kalau dia mencuri, terjadi perbuatan itu di Belanda, ya dia harus diproses dengan hukum yang berlaku di Belanda. Maka itu sudah diatur di dalam asas-asas hukum pidana, ada asas nasionalis pasif, ada asas nasionalis aktif, dan ada asas universalitas. Jadi begitu. Memang bagaimana ketika penyelesaian dengan restoratif justice itu dilakukan oleh orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan residivis. Jadi tadi sudah saya singgung, restoratif justice itu bisa diberlakukan hanya ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan bagi mereka yang tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana. Jika mereka sudah pernah melakukan tindak pidana atau menjadi residivis, maka itu tidak bisa untuk diselesaikan melalui restoratif. Jadi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kalau di dalam asas hukum itu kan juga bertentangan sebenarnya restoratif ini. Tetapi ini solusi yang terbaik agar tidak terlalu menumpuk perkara-perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan pihak korban. Rata-rata restoratif ini berputar-putar kepada pasal-pasal 372, 378. Rata-rata pasal-pasal itu. Penggelapan, penipuan, jadi yang penting bisa dikembalikan, akhirnya bisa damai, dan juga mungkin ada unsur-unsur pidana ketika dia itu melakukan perbuatan itu di saat perkawinan sehingga pembatalan perkawinan, ada harta yang gonogini barangkali, ada keterkaitan dengan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga itu melaporkan bahwa unit yang pernah dibeli oleh pasangan tersebut maka belum dilunasi, akhirnya dilaporkan menjadi pidana, kemudian terjadi pembatalan pernikahan, akhirnya tidak bisa dilanjut apabila itu bisa diselesaikan dengan restoratif. Yang penting bisa dikembalikan intinya dan saling sepakat. Jadi ranahnya penyelesaian restoratif ini banyak ke pasal-pasal tertentu. Jadi di dalam undang-undang tentang restoratif justice itu banyak mengacu kepada undang-undang tertentu. Salah satu yang paling banyak dilakukan di pasal-pasal 372, 378. Jadi hanya seperti itu, tidak pada ranah pencurian. Jadi kalau sudah orang itu mencuri itu kan sudah beda. Kadang tidak niat menipu tapi dilaporkan menipu. Kadang tidak niat menggelapkan sudah dilaporkan menggelapkan. Jadi ini masih perlu digali antara mens reanya itu kayak apa dan bagaimana.
pidana. Jadi kalau sudah mencuri itu kan beda. Jadi motifnya kan sudah ada niat, sudah ada motif, kehendak untuk atau kemauan. Jadi untuk melakukan perbuatan tersebut dan motif itu dorongan latar belakang seseorang untuk melakukan sesuatu dan motif itu masih ditetapkan dalam perbuatan pidana, maka sebagai meringankan atau memberatkan dalam putusan persidangan nanti. Jadi berbeda. Jadi kasus-kasus tertentu banyak ke ranah 372, 378, penggelapan penipuan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau primum remedium dan ultimum remedium itu memang tidak bisa kasus-kasus berat itu harus memang diberikan efek jerah dan harus tidak bisa dilakukan tidak pakai pidana dan itu harus maka menjadi ultimum remedium. Tapi kalau primum remedium itu kan tidak selalu sedikit-sedikit pidana. Artinya ini ada korelasi antara primum remedium, ultimum remedium dengan restoratif justice. Tadi saya singgung juga. Restoratif justice itu pada kasus-kasus pidana tertentu, terutama yang tadi saya sebut 372, 378. Karena orang itu kan kadang tidak ingin menggelapkan, tapi ternyata jadi penggelapan. Kadang orang itu tidak ingin menipu, dia bilangnya hutang sekalipun, tapi akhirnya disomasi dan sebagainya menjadi hutang. Jadi itu kalau bisa diselesaikan sekalipun laporan dan unsurnya sudah masuk, bisa diselesaikan di restoratif justice. Tetapi kalau kasus-kasus seperti korupsi dan sebagainya tidak mengenal itu harus diselesaikan dengan restoratif justice. Karena kasus-kasus berat itu harus ditindak sesuai dengan aturan pidana yang ada.